Dengan nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, beserta seluruh alam semesta. Amin. Tuhan menciptakan langit dan bumi, juga manusia, agar hidup dalam harmoni untuk menikmati segala kebaikan-Nya. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta manusia untuk menikmati segala kebaikan-Nya. Beginilah firman Tuhan, telah lahir bagimu seorang anak yang kudus, diberi nama Yesus, yang disebut Immanuel, penebus dosa kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Imam Allah yang Maha Tinggi, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera bagi kita semua karena Anak yang kudus bagi kita. Amin. Kita bernyanyi lagu dari Pulau dan Gunung. Silakan duduk. Terdengar selalu
Mula-mulanya, pada mulanya, alam pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Amin. Alam menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Namanya menciptakan langit bumi. Dilanjut dengan kelas 6 tahun ke atas ya. Ayo, yang 6 tahun ke atas. Ayo, naik. Bisa? Ayo, rapi. Ma, aku mau. Iya, semua. Cobain ya. Theo, John, ya. Theo. Liturgi pertama, liturgi penciptaan. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit bumi serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu, semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Mari kita simak. Yang satu ayat. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 17. Allah menaruh benda-benda itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Kejadian 1 ayat 9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 6. Firmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Oh, dari bos, yang guling bos. Mak John. Mak, mana tuh Mak? Kita bernyanyi dari lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Lihat
keluarga Siregar Amak Inang, keluarga Batubara Amak Inang, keluarga Sinaga Amak Inang digantikan dengan keluarga Brina, keluarga Sianipa. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia kiranya seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa melalui perampokan, kelepasan hawa nafsu, istilah yang kerap dalam menguasai hidup manusia, kedurhakaan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan perselisihan satu dengan lain ciptaan pada pudar hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimana dosa menggerogoti hidup manusia? Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka nescaya Allah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Roma 1 ayat 18 sampai 19. Sebab murkalah Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Amin. Roma 1 ayat 29 sampai 30. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Amin. Roma 3 ayat 11 sampai 12. Sebab tiada seorang pun yang berakal, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Mazmur 94 ayat 3 dan 4. Berapa lama lagi orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik itu bersukacita? Mereka memudahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Mazmur 94 ayat 5 sampai 6. Umatmu ya Tuhan, mereka rekukan, dan milikmu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka buang. Amin. Roma 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terbakar. Lidah mereka menipu, bibir mereka mengandung. Roma 3 ayat 14 sampai 18. Mulut mereka penuh dengan sampah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian untuk ini.
Kenapa Zoom? Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru.
maka tiada lagi permusuhan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Mari kita dengarkan itu di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama, sebab sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukankah seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan Yagu itu telah mereka lingkari, meskipun aku menjadikan Tuhan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Demikianlah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua akan mengenal aku, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 44 ayat 21 sampai 22. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub dan hai Israel, sebab engkaulah hambaku. Aku telah membentuk engkau. Engkaulah hambaku, hai Israel. Aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut lenyap, dan segala dosamu seperti awan lenyap. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Kita melanjutkan acara kita bernyanyi lagu Ayo Mari Berhimpun. Lihat yang lain.
Kuklina Siboro, keluarga Silaban Amak Inang, keluarga Pardosi Amak Inang, keluarga Lumban Batu Amak Inang, waktu di tempat kita. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah sudi berkenan bersama kita. Namun melalui Yesus Kristus Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberikan. Tuhan Allah Bapa di sorga akan menyelamatkan kita dari segala kesalahan dan kelemahan dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita dengarkan di firman keempat. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Yesaya 9, 1-3. Sesungguhnya kegelapan tidak selamanya menutupi bumi, dan kekelaman tidak selamanya menutupi bangsa-bangsa. Kalau dahulu Tuhan membuat bangsa Zebulon dan tanah Naflia hina, maka di kemudian hari Ia membuat jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain itu mulia. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah memperbanyak bangsa itu, Engkau telah menambah sukacitanya. Mereka bersukacita di depanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai ketika membagi-bagi jarahan. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Amin. Yesaya 61 ayat 3-4. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Amin. Mika 5 ayat 1-3. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengelubungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi-pipi orang yang memerintah Israel, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
Yesaya 7 ayat 14. Karena itu Tuhan sendiri akan memberikan suatu tanda, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, akan menamai dia Immanuel. Amin. Kita dengarkan
keluarga Galili, Rama, keluarga Michael, Amak Ina. Di sini ya, paling pojok, paling pojok. Kini juru selamat itu telah lahir ke dunia. Dalam kepapahan ia terlahir di tempat yang teramat inang. Padang domba, itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh, datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi juru selamat dunia. Marilah kita dengarkan liturgi kelima. Yus 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, diangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13 sampai 15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkuasa kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Lukas 2 ayat 16 sampai 18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 19 sampai 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius 2 ayat 3 sampai 5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Persembahan pujian dari serasi silaban.
kita masuk acara penyalaan lilin. Kita akan memasuki ibadah penyalaan lilin. Yang kami hormati Amang Pendeta, yang kami hormati Amang Ketua BPK, yang kami hormati Ketua Panitia, yang kami hormati Amang Penasehat, yang kami hormati pemerintah setempat, bisa diwakilkan Pak RW atau Pak RT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari kita doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Orang semangat kayaknya. Shalom. Shalom. Baru ini kita bernafas. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Kalau saya sapa nanti jemaat Kristus, apa kabarnya? Puji Tuhan dahsyat. Kita undang kedahsyatan Tuhan pada malam perayaan Natal kita. Jemaat Kristus yang terkasih, apa kabar saudara hari ini? Luar dahsyat. Terpujilah Tuhan kita yang kita kenal dan kita sapa di dalam nama Yesus Kristus yang mau lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sebelum saya
menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta David Hutahayan, istri Boris Tumorang. Pujilah Tuhan, Tuhan memberkati kami 2 orang putri. Kami tinggal di Villa Bekasi Indah 2. Saya ditempatkan menjadi pimpinan jemaat HKBP Philadelphia pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Bersama dengan saya memimpin liturgi kita tadi adalah Sintua Markus Kultom, Sintua di gereja kita. Pada malam ini terimalah salam dari kami, majelis, gereja, dan jemaat HKBP Philadelphia. Horas! Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada perayaan Natal malam ini, yaitu perayaan Natal Punguan Parsahu Tahun Dos Roha, Perumahan Geraha Cipta 5, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14 mengatakan demikian: kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya sangat bersuka cita setelah dihubungi oleh Ketua BPH kita, Amang Sagala, bahwa yang menjadi tema Natal kita malam ini adalah Harmony of Christmas, dan subtema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Firman ini sangat indah dan sangat menguatkan bagi kita pada perayaan Natal malam ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ada pantun nih, bolehkah? Boleh. Kayaknya kurang serius. Saya punya pantun nih, bolehkah? Boleh. Kalau boleh harus kencang nanti cakapnya. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Pergi beli di pasar Tambun. Artinya, mari kita bersyukur le. Hari ini lahir Kristus Tuhan. Christmas, hari kelahiran Yesus Kristus, bukanlah tentang Santa Claus. Christmas bukanlah tentang gemerlapan lampu-lampu Natal. Christmas bukanlah tentang hebatnya, luar biasanya dekorasi. Tapi Christmas adalah tentang Yesus ada lahir, datang, hadir di perayaan. Maka Christmas hari ini adalah sukacita bagi kita karena Kristus lahir. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah raja dari segala raja, Tuhan dari segala tuan. Maka kita yang paling berbahagia pada hari ini karena Dia yang maha tinggi, Dia yang maha mulia, Dia yang memiliki segala sesuatu yang milik Allah Bapa kita.
mau datang menjadi manusia terhina sehina-hinanya. Karena dalam sejarah waktu itu ketika Yesus lahir dan dalam sejarah perjanjian lama belum ada orang yang lahir di kandang domba. Bahkan anak-anak gembala yang adalah orang paling hina waktu itu. Karena mereka adalah budak-budak yang mau mati demi gembalaan-gembalaan, domba-domba yang digembalakan. Tapi Yesus lahir di tempat yang paling hina. Apakah ini settingan dunia? Tidak. Ini adalah rancangan Allah dari sejak purbakala. Allah merencanakan anaknya yang tunggal itu lahir di kandang domba supaya seluruh umat manusia dapat melihat. Seluruh umat manusia, apapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya, apapun bentuk rambutnya, apapun bentuk hidungnya, apapun bentuk matanya, sama-sama punya kesempatan berjumpa dengan bayi Natal itu. Bahkan orang-orang yang menengah ke atas, orang-orang kaya yang sudah memesan kamar-kamar di kota Bethlehem tidak berjumpa. Tapi orang yang paling hina, gembala-gembala, karena mereka budak-budak waktu itu, yang tidak punya harga diri, tidak pernah diperbincangkan dalam perbincangan-perbincangan. Tapi mereka yang pertama sekali berjumpa dengan Yesus. Tetapi bukan hanya orang yang paling hina berjumpa dengan Yesus, tapi orang yang paling terhormat. Orang-orang Majus, orang-orang paling hebat dalam ilmu perbintangan, orang-orang yang paling kaya waktu itu juga datang berjumpa dengan Yesus. Karena yang lahir itu, Christmas itu adalah pesta sukacita bagi segala bangsa. Apapun latar belakangnya. Lewat perayaan Natal kita menjadi bersaudara. Kita semua bersaudara. Dari mana kita asal, dari mana kita punya kampung, kita kumpul hari ini. Kita merayakan sukacita bersaudara. Kita bersaudara di dalam Kristus. Apapun denominasi gereja kita, hari ini yang penting bukan apa gereja kita, bukan sehebat apa, seberapa banyak jumlah anggota jemaat kita, tapi yang terpenting Yesus lahir, Yesus ada dalam perayaan Natal kita hari ini. Hal yang kedua adalah saya bersukacita karena ada kata harmoni. Kata harmoni lebih kuat, lebih tinggi, lebih dalam maknanya dari kata toleransi antar umat beragama. Dia adalah rekonsiliasi, perdamaian antara orang-orang yang harus binasa, manusia-manusia berdosa. Terjadi rekonsiliasi oleh Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus. Maka kita berdamai dengan Allah. Kita yang dulunya musuh Allah menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan, maka jangan lagi ragu dan takut. Jangan lagi khawatir tentang makan minummu, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan pernah ragu masa depanmu, karena kita anak-anak Tuhan. Tuhan yang menyediakan itu, Tuhan yang mempersiapkan itu. Yang terpenting adalah hati kita terus kita
poles, kita perbaiki supaya layak menjadi palungan tempat lahir datangnya Yesus. Rumah kita hias dengan persaudaraan cinta kasih supaya dia datang di setiap rumah. Dan jika Kristus lahir datang di rumah kita, maka air mata diganti dengan tawa, sukacita, sorak-sorai. Duka cita diganti menjadi sukacita. Ya, pergumulan masih terjadi, kesusahan masih terjadi, permusuhan masih terjadi. Tapi kita yang menerima Yesus, yang adalah Krismas itu, kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita mengalami sukacita karena Dialah yang memiliki segala sesuatu. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada terjadi di bumi ini tanpa melalui Kristus. Ada dua harmoni yang ingin kita sukacitakan hari ini, yang ingin kita gumuli pada perayaan Natal malam ini. Harmoni yang pertama adalah earth harmony, bumi yang harmonis. Saya suka tadi kayak dia maksarasi sila banina tampiron nakin visual tentang Tapanuli Raya, Tapsel, Tapanuli Utara, Tapeng, ya, ke Sumatera Barat sampai ke arah Aceh mengalami bencana. Pertanyaan, kenapa tahun 2025? Padahal kerusakan itu sudah jauh 10 tahun yang lalu lebih. Bukankah Tuhan itu maha kasih? Bukankah Tuhan itu maha pelindung? Iya. Tapi kelalaian manusia menjaga harmoni alam itu, merusak alam itu, tidak menjaga keutuhan ciptaan itu, maka Tuhan mengizinkan. Bukan Tuhan menghukum, bukan. Tuhan kita maha kasih. Tidak pernah yang buruk dari Tuhan, selalu yang baik dari Tuhan. Tapi ketika kedegilan manusia itu terjadi, maka Tuhan izinkan malapetaka itu menghukum manusia. Itulah yang terjadi di Tapanuli Raya. Maka kita yang ada di tempat ini, kita tenang, kita nyaman. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita. Lebih dari 100 hilang nyawanya. Bahkan ada yang hanya bajunya diagendai. Tubuhnya tidak nampak lagi. Dan puluhan orang sampai sekarang belum ditemukan di mana, apakah sudah mati atau ini adalah bencana yang luar biasa. Maka saya sedih pemerintah Indonesia tidak mengumumkan menjadi bencana nasional. Tapi kita tetap berkata sabar. Karena kita dijaga Tuhan. Meskipun ada perlakuan yang kurang adil, tapi katakan sabar. Karena kita hari ini merayakan Raja Damai itu, Tuhan dari segala Tuhan dan Raja dari segala Raja. Jemaat Kristus yang terkasih, apa maksudnya, apa artinya harmoni itu? Yang pertama tadi saya katakan kita harus menjaga keseimbangan alam. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, ngapain kita bicarakan bencana dari mana?
Kita tinggal di perumahan, nyaman. Saya mau katakan, kalau kita tidak menjaga keseimbangan alam, akan ada murka Tuhan. Contoh paling sederhana apa? Demam berdarah sedang mewabah. Kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, kita buang sampah sembarangan, maka bencana akan terjadi, malapetaka akan terjadi, penyakit akan terjadi. Maka yang pertama, harmoni alam kita jaga. Ini bagian yang pertama. Karena bumi ini diciptakan untuk kita rawat, untuk kita jaga. Kuasailah burung-burung di udara, kuasailah alam ini, jagalah, beranak cuculah, tapi untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan menjaga itu kita akan menjadi teladan bagi banyak orang di perumahan Geraha Cipta 5 ini. Kita menjadi pelopor kebersihan lingkungan, menjadi pelopor mencegah bencana-bencana yang akan besar. Ada orang berpikir ini perumahan, tapi tiba-tiba ada amarah Tuhan, terjadi banjir bandang di daerah Jawa Barat sana. Habis di gunung. Puji Tuhan kita punya gubernur yang hebat, KDM. Daerah Tambun Bekasi, Kabupaten Bekasi menjadi luar biasa. Sungai arah ke tol Gabus juga sangat lebar. Kita bersyukur, kita senang punya gubernur Kang Deddy Mulyadi. Tapi visinya menjadi nol kalau kita tidak ikut dalam mencegah alam itu menjadi harmoni dengan kita. Kalau kita rawat bumi, maka kita akan senang, bahagia, sukacita. Itu yang menjaga pertama, harmoni. Harmoni bumi ini, alam ini. Yang kedua adalah family harmony. Keluarga-keluarga menjadi anggota dari yang merayakan Natal malam ini, Punguan Parsahu Tahun Dos Roha Perumahan Geraha Cipta 5. Kita tidak akan mungkin menciptakan harmoni di dalam persekutuan ini jika di rumah kita tidak ada harmoni. Istri, suami, anak-anak harus harmonis. Harus setiap hari terjadi rekonsiliasi. Kenapa? Karena di dalam rumah dipertemukan ada dua kutub yang berbeda. Kutub yang pertama adalah perempuan, istri yang selalu mengandalkan perasaan. Satu lagi kutub laki-laki, suami yang selalu mengandalkan logika. Maka saya tanya ibu-ibu, jujur, kalau anak-anak ibu sakit, siapa yang duluan nangis? Siapa yang duluan nangis? Mama. Siapa yang bilang bapak? Oh, dia pasti. Siapa yang nangis duluan? Mama. Bapaknya ngapain? Ngapain bapaknya? Merokok. Masih sempat-sempatnya bikin blok di dalam asap. Istrinya udah nangis sambil peras untuk mengkompres anaknya yang sedang panas demam. Minum kopi lagi. Dagu dulu. Istrinya nangis, tapi dia dengan mengandalkan logis. Udahlah, jangan nangis-nangis. Yuk, bawa ke rumah sakit, ke klinik. Setelah di rumah sakit, siapa yang nangis? Setelah di rumah sakit, siapa yang nangis? Bapak. Karena apa? Lihat kwitansi. Maka kalau kita tidak jaga harmoni, satu kutub yang selalu mengandalkan perasaan, maka dalam rumah akan susah diciptakan harmoni.
Perempuan selalu mengatakan ini, suami mengatakan itu, maka tidak akan pernah nyambung. Ini Amang, hadiah Isman yang di baju. apakah istri-istri Amang di perumahan Geraha Cipta 5 ini cerewet? Baik Jangan hati. bilang enggak itu. Harga habis dulu. Out di apa, di voting paling 2% yang mengatakan tidak. Tergantung setoran Amang. Tergantung setoran. Lalu apa resepnya dibikin suami-suami di Geraha Cipta 5 ini menghadapi istri yang selalu cerewet? Apa yang dilakukan? Pinjol. Pinjol, gawat bagi tahu. Jadi nama itu kinai. Apa yang kita lakukan? Ada 5 huruf. S, A, B, A, R. Yaitu adalah sabar. Tanpa kesabaran tak akan terjadi harmoni di rumah. Dari pagi sampai malam, pagi kembali, terus mereka. Maka ya obatnya adalah sabar. Kalau tidak tahan lagi, katakan, pandang istrimu dengan gayamu yang hebat itu. Tuhan, terima kasih engkau berikan istriku seperti pahat. Setiap hari hatiku dipahat. Sehingga kesabaranku diuji dan imanku semakin kokoh. Amin. 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 Lalu apa tantangan ibu-ibu? Tantangan ibu-ibu di rumah adalah, pernah saya tanya, Inang, gimana keadaan suamimu Inang? Asal memangulu katanya. 10 tahun yang lalu, tapi sekarang masih mangulu. Saya bilang itu pilihanmu ya, nggak bisa dikembalikan lagi. Maka ketika ada istri mengatakan, Amang Pendeta, gimana saya supaya bisa sabar? Suami saya sangat nyebelin deh. Seberapa menyebalkan suamimu itu pilihanmu. Nikmat, syukuri. Lalu bagaimana rumusnya supaya para istri bisa menikmati suami yang menyebalkan? Apa rumusnya? Rinang, apa rumusnya? Sabar. Bapak-bapak sabar, ibu-ibu istri sabar. Maka kata sabar itu akan membawa lebuhan perjalanan keluarga kita dalam harmoni, dalam sukacita. Maka Natal ini akan bermakna karena kita diingatkan harmoni Kristus. Karena setiap rumah kita menjadi gereja sel, gereja kecil. Disitulah gambaran kita bagaimana beriman. Kita harus teladan. Kita ada di tengah-tengah saudara kita yang majemuk. Saya sangat bangga. Meskipun pasti ada dari antara saudara yang was-was. Kita ini terlalu berani bikin pesta Natal terbuka. Maka saya katakan harmoni terjadi hari. Damai sejahtera ada di tempat ini. Amin. Maka nyanyian pujian kita menjadi sukacita bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita di sini. Amin. Tapi ke depannya kita harus bangun harmoni yang tidak dibatasi suku, agama, ras apapun. Kita harus bersaudara dengan siapapun, berdamai dengan siapapun. Dikatakan tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan. Kita ini karena Kristus Yesus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Karena kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah, maka damai sejahtera ada bagi kita. Dan damai sejahtera lebih mahal dari harta duniawi. Lebih mahal dari banyaknya deposito, lebih mahal dari rumah yang mewah, lebih mahal dari perabotan-perabotan yang mewah.
damai sejahtera itulah yang mendatangkan kita ketenangan dalam gelombang hidup, kelegaan dalam masalah-masalah sulit kehidupan kita. Dan itu yang dibawa Yesus dari surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan tadi begitu sangat jelas mengingatkan kita bahwa gembala-gembala yang awalnya khawatir, takut karena belum pernah dalam sejarah ada cahaya kemuliaan Allah yang bercahaya bersinar, bahkan bersinarnya di tempat paling hina, kandang domba Bethlehem. Maka gembala-gembala takut. Lalu apa yang dikatakan oleh para malaikat? Jangan takut, sebab aku membawa kabar sukacita. Telah lahir bagimu seorang putra, Kristus Tuhan. Maka kita harus berjumpa dengan Kristus malam ini, supaya segala kekhawatiran kita, ketakutan kita bisa kita atasi. Setiap hari kita akan menghadapi ketakutan, maka di dalam Alkitab ini dituliskan 365 kali dikatakan jangan takut. 1 tahun 365 hari, berarti setiap hari Tuhan katakan. Kita yang sering mengabaikan itu, tapi Tuhan setiap hari mengatakan jangan takut, jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan bersama-sama dengan kita. Molo de batado ngata isema. Alot. Jika Tuhan bersama kita, tidak ada lagi yang kita takutkan, tidak ada lagi yang kita khawatirkan. Karena Dia yang kita sambut malam ini adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Ada orang berkata, kalau damai sejahtera Tuhan sudah ada, apakah tidak ada lagi permusuhan? Pasti ada. Apakah tidak ada lagi musuh kita? Pasti ada. Bahkan ketika kita bertekun untuk taat kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bertekun melakukan damai sejahtera, maka ada banyak yang memusuhi. Tapi pertanyaan penting, bukan seberapa banyak musuh kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan semua orang. Kita menjadi pelaku-pelaku damai kepada siapapun yang membenci kita, yang memfitnah kita, yang memusuhi kita, yang ngomongin kita. Kita harus sanggup berdamai dengan mereka. Karena kata kuncinya bagi kita, bukan bagi orang. Christmas datang untuk kita. Maka kalau Christmas datang untuk kita, maka kita bisa mengalami sukacita itu. Kita mengalami kegembiraan itu. Karena Kristus yang kita sambut itu disebut Immanuel, Allah beserta kita. Apa yang mau kita bawa pada malam hari ini? Yang pertama adalah marilah kita merawat bumi. Ini yang pertama. Dengan merawat bumi ini, Eporus HKBP mengambil resiko dihina sehina-hinanya, dimaki bahkan dikatakan turun. Eporus ahado katanya. Karena dia sangat paham kalau alam rusak, manusia akan binasa. Dia sangat paham itu. Karena itu mari kita ikut mendoakan perjuangan gereja-gereja yang ada di Tapanuli, Sumatera Utara sekarang. Sudah menyatu dari semua gereja. Maka kita bertugas mendoakan perjuangan bagaimana ekologi itu, alam itu dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita menjadi pelaku damai sejahtera. Karena
kita diutus menjadi sinar cahaya Allah. Tolong ditampilkan 2 Korintus pasal 3:18. Kita baca bersama-sama. Luar biasa hak diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Luar biasa. Ini firman harus berteriak bagi saudara-saudara kita yang sudah kehilangan rumah di Tapanuli Utara sana. Meskipun dibongkar, habis lulu lantah bumi ini, tapi kita disediakan satu tempat yang luar biasa. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang mengalami damai sejahtera. Ada satu cerita di dalam satu desa, di satu perumahan, seorang kakek sedang duduk-duduk santai merokok sambil minum kopi. Kita sebut saja nama dia adalah Oppu Sibikas. Marga segala mati. Udah konon ala kutahaya nanu ya pandito ala kutahaya. Segala makin dua deh. Oppu Sibikas segala. Sedang santai-santai duduk minum kopi sambil merokok cerutu. Lalu lewat olahraga seorang mahasiswa namanya Jaultop. Makasih lewat mate, tetua. Kecil banget temannya. Sedang dia lari-lari olahraga. Jaultop segala apa ini? Silaban ini. Dia lihat, harus sepuh. Bah, inaro dohopan, olopu. Gimana kampusmu sekarang? Saya dengar ada kerusuhan di sana. Aman terkendali opung, kata si Jaultop Silaban ini. Sini dulu. Kita ngomong-ngomong dulu. Kita bicara dulu. Ngomong duduk sambil santai. Cerita kemana-mana panjang lebar. Lalu Jaultop bertanya, Opung, udah berapa sekarang usia Opung? 78. Woi, 2 tahun lagi 80. Opung hebat kali. Opung masih awet muda. Ini segala macam. Ah, udahlah asal membangun si wasek. Lalu dia bertanya, Opung, di usiamu yang 78 ini, apakah Opung masih punya musuh? Lalu Opung itu, ini ya. Saya sudah 78 tahun. Sampai usia saya 78 tahun ini, saya tidak punya musuh lagi. Wih, kagum si Jaultop. Opung si Buandame. Opung orang yang ramah. Opung yang selalu membawa sukacita, maka orang tidak menjadi musuh. Lalu Opung Sibikas berkata, cucu, bukan itu. Bukan karena saya si Buandame, bukan saya karena suka kedamaian maka tidak punya musuh, tapi semua musuhku udah duluan mati. Saudara-saudara terkasih, jangan pernah anggap ada damai kalau tidak ada musuh. Biarkan musuh itu datang, tapi selalu berdamailah dengan siapapun. Dengan siapapun. Maka dengan berdamai dengan siapapun, maka kita akan menjadi pembawa damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, karena Kristus telah menyediakan bagi kita sukacita besar. Pada malam hari ini kita dianugerahi kasih setia Tuhan, maka bersukacitalah karena kita telah berjumpa dengan Kristus yang adalah Raja Damai itu. Maka Natal ini tidak sia-sia meskipun sederhana, tapi karena Kristus lahir di sini, kita pulang setiap rumah ada sukacita karena Tuhan berjumpa dengan kita. Firman Tuhan berkata, coba buka dulu kawan, Roma pasal 8 ayat 28.
Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan haleluya, puji Tuhan. Segala sesuatu adalah mendatangkan kebaikan. Maka jangan pernah bersungut-sungut tentang apa terjadi dalam hidup kita. Bersyukur. Karena Tuhan ini janji, satu titik pun tidak salah. Ini janji yang kekal. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang apa itu? Datang sesuai dengan rencana Allah. Maka milikilah rencana Allah. Pasti rencana Allah nggak pernah gagal, tapi rencana kita sering gagal. Ketika rencana Allah yang kita dandalkan, maka kita, meskipun kita tidak sekaya orang, meskipun kita tidak secerdas orang, meskipun kita tidak semulia orang, tapi kita berbahagia karena Kristus ada bersama kita. Mari kita berdiri, kita mau akhiri ini firman. Coba dibantu oleh song leader kita, menyenangkan. Coba tampilkan slide. Menyenangkanmu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pulanglah dengan sukacita, karena Krismas telah ada di tengah-tengah kita. Kristus telah datang untuk menyelamatkan kita. Maka senangkanlah hatimu.
Kita tidak bisa menyenangkan dua orang manusia. Kita senangkan iri hati yang dia. Tapi kalau Tuhan yang kita senangkan, maka kita menjadi kesukaan bagi banyak orang. Berbahagialah, karena malam ini meskipun sederhana Natal kita, tapi Christmas terjadi. Damai sejahtera ada bagi kita. Berkat-berkat Tuhan mengiring langkah kita. Karena kita tahu, orang yang percaya kepada Tuhan setiap pagi baru kebaikan dan kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang perkasa, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang senantiasa mengiring langkah hidup kami, Bapa yang senantiasa memancarkan sinar kemuliaan di setiap rumah yang merayakan Natal pada malam hari ini. Keluarga-keluarga yang Engkau kasihi, Punguan Persahutaon Dos Roha Perumahan Geraha Cipta 5. Ini menjadi rencana Tuhan. Maka yang ingin kami muliakan dan sukacitakan adalah Tuhan. Karena kami percaya di mana Tuhan dimuliakan, di mana Tuhan bersukacita melihat perilaku hidup kami, maka di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, di situ ada kelegaan, di situ ada ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Maka uang, makan minum, rumah, dan apapun yang menjadi berkat-berkat dunia bagi kami adalah bukan yang utama. Tapi yang terutama adalah Kristus ada di antara kami. Ketika Kristus lewat Christmas harmoni hari ini, maka kami menjadi orang-orang yang Tuhan andalkan membawa damai sejahtera di mana kami tinggal, di blok mana, di nomor berapa, di perumahan Geraha Cipta 5 ini. Siapapun tetangga kanan kiri kami, siapapun tempat kami ngumpul sehari-hari dalam kehidupan kami, maka kami menjadi pancaran sinar kemuliaan Tuhan lewat kata-kata yang ramah, yang damai, yang selalu mencintai persaudaraan baku saudara. Kami menjadi basudara, apapun suku kami, dari Papua, dari Sumatera, dari manapun, kami kumpul hari ini menyatakan kami adalah anak-anak Tuhan yang menerima sukacita dan berkat-berkat di bumi ini. Ajar kami untuk menjaga harmoni alam, menjaga kebersihan, menjaga merawat bumi ini, supaya di mana bumi dirawat maka ada di sana kehidupan, ada di sana ketenangan, ada di sana sukacita. Dan ajar kami untuk menjaga harmoni keluarga, karena tiap keluarga ada damai, maka persaudaraan kami, persaudaraan kami, Dos Roha Perumahan Geraha Cipta 5 ini dapat tercipta. Maka apa yang diupayakan panitia yang dinakodai oleh Amang Silaban bersama timnya tidak sia-sia. Dan tidak ada satu orang pun yang bernatal malam ini mengalami kesia-siaan. Tapi semua mengalami sukacita. Karena semua merasakan Christmas itu lahir di hati kami, lahir di rumah kami. Maka kami sungguh-sungguh merasakan makna Natal pada malam ini.
Berkatilah BPH dalam persekutuan ini, seluruhnya penasehat, khususnya saudara-saudara kami panitia Natal yang menyiapkan dengan tanpa lelah, tanpa sungut-sungut, disediakan semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi kami. Seluruh pelayan pada malam hari ini, dari mulai liturgis, MC, protokol, singer, dan pemain musik kami, maka nyanyian kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terimalah itu Tuhan semuanya menjadi ukup yang harum di hadapan-Mu. Terlebih hati kami menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan lagu Arbab.